Dititip di mana sih otaknya? Lagi jam kerja, tapi nggak ada di ruangannya. Halo? Bu Jihan, Ibu ditunggu sama Bu Davina di ruangannya sekarang ya. Duh, nanti aja bisa gak sih? Aku baru nyampe salon, mau nail art dulu. Princess satu ini emang ya. Cepet-cepet deh, dia tuh dipecat sama Pak Novan. Bikin ribet semua orang aja. Masuk. Ini sih Pak, Yesus. tensi dulu ya Pak. Oh, boleh. Kata admin tadi, Zaki dirawat di kamar 217. Berarti kondisinya udah lebih baik. Tapi aku kan belum kasih tahu Zaki kalau mau datang. Aku telepon Zaki dulu deh. Melani, ngapain dia nelpon gua? Halo Mel? Halo Zaki. Zak, aku dengar soal ledakan di kamar kosan kamu. Sekarang kondisi kamu gimana? Oh, aku baik-baik aja kok Mel. Syukurlah, alhamdulillah. By the way, aku sekarang lagi di rumah sakit Bakti Insani. Aku mau jenguk kamu. Kamu tunggu ya. Mel? Aduh, ngapain dia pakai kesini segala sih? Mana wig gua? Kiamat ini. Bukan. Kamar 219. Ini 218. Ini 216. Ini dia, 217. Hai Zaki, Mel? kamu kenapa kok kepalanya pakai anduk gitu? Di sini dingin banget Mel. Ya ampun. Ya udah kamu tunggu sebentar ya. Aku panggilin suster dulu biar suster cek kondisi kamu. Bentar. Gak usah Mel. Tadi aku udah dikasih obat sama suster. Paling bentar lagi mendingan. Beneran? Hmm. Ya udah deh, syukur kalau gitu. Oh ya, aku bawain buah buat kamu. Mel, makasih ya. Aku taruh situ ya. Repot-repot kamu. Makasih ya Mel. Repot-repot kamu. Enggak kok, sama-sama Zaki. Waktu itu kenapa? Kok bisa sih kamar kamu tiba-tiba meledak? Aku tuh panik banget pas baca berita di sosmed. Aku juga nggak tahu Mel. Tiba-tiba kamar kosan aku meledak gitu aja. Tapi aku udah diinfo sama temen aku kok kalau kasus kemarin udah diusut sama polisi. Syukur deh. Tapi ya untungnya sekarang kondisi kamu udah membaik. Iya, alhamdulillah. Gue harus cari info dari Melani nih. Untung ya waktu malam itu kamu udah pindah dari kosan. Aku tuh nggak kebayang tahu kalau misalnya kamu di malam itu masih tinggal di sana. Ih, serem banget. Iya sih, bisa pas banget gitu ya. Kebetulan banget bos aku nyuruh harus malam itu juga aku pindah ke apartemen. Oh ya, kamu tahu nggak? Apartemen yang aku tempatin itu gratis. Apartemen itu punya bos aku, namanya Pak Dipa. Itu buat aku apartemennya.
Apa dia juga orang di balik ledakan itu? Makanya dia amanin sekretarisnya sebelum ledakin kamar gua. Wow, bos kamu baik banget. Ngasih tempat tinggal gratis buat kamu. Aku juga mau. Iya sih, dia emang baik banget. Cuma pada saat itu aku agak bete sedikit sama dia. Kamu tahu nggak? Pas malam itu aku baru pindah di apart. Terus tiba-tiba aja dia ke unit aku. Terus dia nyuruh aku beliin HP baru. Sama suruh nyairin uang ke finance 200 juta cash. 200 juta cash. Buat apa, Mel? Aku nggak tahu. Aku juga nggak nanya-nanya juga sih. Aku udah waktunya berangkat ke kantor nih. Gak apa-apa ya, aku tinggal. Gak apa-apa, Mel. Makasih ya udah dibawain gua. Jadi gak enak aku. Gak apa-apa kok. Ya udah pokoknya kamu makan yang banyak, minum obatnya harus teratur. Udah cepet sembuh ya. Makasih, Mel. Aku ke kantor ya. Hati-hati kamu. Ya. Jihan pasti suka. Aku bener-bener harus pastiin dia tutup mulut soal polisi. Sena, ngapain dia ke ruang arsip? Bukannya nggak boleh sembarang orang masuk ke sana. Gua akan tanya langsung sama dia. Percuma. Kalau aku yang tanya, dia pasti ngeles. Biar Om Novan dan Davina sendiri yang tanya. Berikut ini video kompilasi yang sudah dibuat oleh manajer dan direktur Kusuma Food, Bu. Dan videonya sudah saya buat beberapa part dan siap diposting di seluruh sosial media Kusuma Food. Dengan kesibukan saya butuh hidangan yang cepat untuk disiapkan, namun tetap nikmat untuk disantap. Dan si Timi jadi pilihan utama saya. Udah praktis, enak, kenyangin lagi di perut. Praktis dan gampang. Bagus. Udah oke sih, tapi video Jihan kenapa nggak ada di kompilasi ini ya? Maaf Davina, sampai tadi pagi Bu Jihan sama sekali belum mengirim videonya. Jadi tim kami membuat sesuai dengan data yang sudah masuk saja. Jihan kenapa belum bikin videonya? Ini kan kerjaan gampang. Sorry. Taruh ke ruangan gue sekarang ya. Yes, madam. Masuk. Gue minta tolong dong panggilin Jihan. Suruh kesini. Oke, gue panggil dulu ya. Ya, thank you. Yes. Bu. Kok nggak ada orang? Kemana dia? Ini kan masih jam kerja. Emang ada aja ya anak bos satu itu. Dititip di mana sih otaknya? Lagi jam kerja, tapi nggak ada di ruangannya.
Halo? Bu Jihan, Ibu ditunggu sama Bu Davina di ruangannya sekarang ya. Duh, nanti aja bisa gak sih? Aku baru nyampe salon, mau nail art dulu. Princess satu ini emang ya. Cepet-cepet deh, dia tuh dipecat sama Pak Novan. Bikin ribet semua orang aja. Gue butuh CV Desi. Kontrak kerja perusahaan lo. Kasih Desi. 2000 sampai 2010. Terus di sini. Desi Aprilia. Oke, gue kirim. Dia nggak akan bisa keluar dari ruangannya. Tiba? Kayak suara Om Novan. Sedang apa kamu? Om Novan. Kebetulan Om lewat. Saya baru mau nyamperin Om di ruangan. Saya ada pertanyaan. Siapa aja yang boleh masuk ke dalam ruang Harjo? Ya, semua karyawan yang memang ditugaskan untuk masuk ke dalam. Kenapa memang? Apakah termasuk Sena? Sena? Maksud kamu? Saya baru aja lihat dia masuk ke dalam ruang arsip ini. Itu suara Dipa. Dipa tahu gue di sini. Om nggak percaya? Kita masuk aja ke dalam, kita lihat sama-sama. Dipa, justru saya bertanya dulu ke kamu. Buat apa Sena masuk ke ruang arsip itu untuk apa kepentingannya? Setuju, Om. Saya juga penasaran. Apa kepentingan Sena masuk ke dalam ruang arsip ini? Gimana, Om? Kita buktikan. Kita masuk ke dalam sama-sama. Dan kita tanya dia, ngapain dia di dalam? Ini Dipa Andika. Gua nggak bisa cuma sembunyi di bawah meja.